ilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa dari manusia itu jalan kejahatan maupun jalan kebaikannya, lalu dia memilih, dan pilihan-pilihan itu yang kelak akan dia pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bagi diri yang satu itu pasangan baginya. Maka bagi kita, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, kita adalah belahan yang tidak terpisahkan, belahan yang satu, yang berasal dari asal yang sama dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dulu ada pandangan misoginis tentang perempuan yang merendahkan perempuan, bahkan di dalam berbagai macam agama dan kebudayaan. Maka Islam datang dengan memproklamasikan bahwa dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki maupun perempuan itu adalah belahan yang tidak terpisahkan, sebab Allah menciptakan mereka dari diri yang satu. Khalaqa minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan darinya istrinya, pasangan baginya. Wa batha minhuma, dan Allah kembang biakkan dari mereka itu rijalan, laki-laki yang banyak. Rijalan, laki-laki, katsiran. Rijalan itu sudah jamak, kalau satu namanya rojulan, satu orang laki-laki. Rijalan itu banyak laki-laki. Katsiran ditegaskan lagi, banyak banget gitu. Rijalan, katsiran, banyak banget. Wanisaan, dan juga perempuan yang banyak. Wattaqullah, lalu Allah berpesan lagi, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi, yaitu zat, tasa'aluna bihi, yang dengan namanya kalian saling satu meminta satu sama lain, wal arham, dan kalian saling menyambung silaturahmi. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena adalah Allah itu, alaikum, atas kalian, raqiban, maha menjaga dan maha mengawasi. Ayat yang pendek dan sangat bermakna ini adalah pesan besar bagi kita untuk senantiasa memperhatikan takwa. Di dalam ayat itu, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ada pesan yang diulang, yaitu pesan takwa. Yang pertama, takwa kepada Rabb yang telah menciptakan, yang telah memberikan kepada kita segala rizki, yang telah memelihara kita, yang telah menumbuhkan kita, mengembangkan kita, mengatur segala urusan kita, dan akan meminta pertanggungjawaban kita. Dan yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan nama Allah itu kita hidup, dengan nama Allah itu kita kelak akan mati, dengan nama Allah itu kita saling meminta satu sama lain, dengan nama Allah itu pula kita saling menyambung silaturahmi. Dan sungguh Allah kepada kita ini senantiasa menjaga dan mengawasi. Pesan yang diulang di dalam ayat ini adalah wattaqullah, dan taqu rabbakumul ladzi, bertakwa. Apa itu takwa? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin memberikan kepada kita satu gambaran bahwa takwa itu terdiri dari setidak-tidaknya 5 perkara. Ini isi dari takwa. Apa saja kelima perkara itu? Takwa itu berisi, yang pertama muraqabah, yang kedua muahadah, yang ketiga muhasabah, yang keempat muaqabah, dan yang kelima adalah mujahadah. Ini takwa. Takwa itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah muraqabah, merasa diawasi, dibersamai, dilihat, didengar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muraqabah. Yang kedua, takwa itu
mu'ahadah, mengingat janji kehambaan kepada Allah dan merencanakan ketaatan-ketaatan yang akan dilalui di dalam kehidupan. Yang ketiga, takwa itu muhasabah, senantiasa menghisap diri, mengevaluasi, introspeksi, bercermin, memandang ulang, memperhatikan apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. Yang keempat, takwa itu mu'aqabah, keberanian untuk menghukum diri kita jika diri kita ini tidak berhasil mentaati Allah di dalam rencana-rencana yang telah kita buat. Berani memberikan hadiah yang membaikkan diri ketika diri kita mampu dan berhasil untuk mentaati Allah sesuai dengan rencana-rencana kita. Yang kelima, takwa itu artinya mujahadah, tidak henti-henti berjuang untuk mempertahankan apa yang sudah dicapai dan mengejar apa yang belum diraih. Itulah takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mari kita belajar tentang kelima hal yang ada di dalam takwa itu. Yang pertama, takwa berarti muraqabah, merasa dilihat, didengar, dijaga, diawasi, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang akan bepergian dan mukim di luar negeri, yaitu sabda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal yang akan berangkat ke luar negeri, seperti Bapak Ibu sekarang di luar negeri. Nabi ketika itu melepas sahabatnya yang akan pergi ke luar negeri dengan pesan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini pesan Nabi. Dan inilah muraqabah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, karena pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lepas dimanapun kita berada. Allah itu wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah itu senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa yang bersama kita? Pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, pencatatan amal olehnya, semuanya bersama kita. Jadi kalau dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita ditanya di mana Allah, jawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dat yang Maha Penyayang itu beristiwa, bersemayam di atas arsy. Lalu kalau kemudian Allah bersamamu dimanapun kamu berada, apa artinya? Kebersamaannya yang selalu bersama kita itu tidak berarti Allahnya kemudian ikut kita kemana-mana. Lebih dekatnya Allah daripada urat leher, aqrabu min hablil warid, kata Allah. Allah lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian sendiri. Itu bukan berarti kemudian Allah yang ikut kita kemana-mana. Karena ini struktur bahasa Arab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang bisa mengatakan begini, amshi lailan wal qamaru ma'i. Ini kalimat romantis gitu ya. Amshi lailan wal qamaru ma'i. Aku berjalan pada satu malam dan bulan bersamaku. Apa maksudnya bulan bersamaku? Apakah bulan kemudian gandengan tangan peluk-pelukan sama dia? Tidak, bulan ada di atas sana, tapi ketika kita berjalan, bulannya ikut berjalan, seakan-akan. Amshi lailan wal qamaru ma'i. Aku berjalan pada satu malam dan bulan bersamaku. Itu sebuah ungkapan yang menggambarkan dalam bahasa Arab, ma'iyah, kebersamaan tidak harus satu tempat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai kita, maka kebersamaannya itu artinya pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, penjagaannya, itu semuanya senantiasa bersama dengan kita. Bagaimana kita menghayati muraqabah ini, bahwa Allah senantiasa bersama kita? Ada seorang dari kalangan tabi'in, ulama yang terkemuka, Abdullah bin Mubarak, itu sering kemudian mengulang-ulang kata-kata Allahu nadhari, Allahu sami'i, Allahu ma'i, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah mendengarku. Ini kalimat yang menjadi dalam tanda kutip mantra hebat
Kita dimanapun berada wajib merasakan Allah bersamaku, Allah ma'i, Allah nabari, Allah sami'i, Allah bersamaku, Allah melihatku, dan Allah mendengarku. Inilah satu perasaan yang harus kita jaga selalu. Atau sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu gambaran, ahlan wa sahlan. Ada satu gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hari di mana kita dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita selama di dunia. Ketika itu, kata Nabi, Allah akan memanggil hambanya untuk beraudiensi. Lalu hamba itu diperlihatkan oleh Allah kepadanya nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepadanya selama di dunia. Ahlan wa sahlan. Silakan. Besok nggak apa-apa ya. Iya, berbaris-baris. Kepada hamba itu, Alan, silakan bergeser. Kepada hamba itu, kelak Allah perlihatkan kepadanya seluruh nikmat-nikmat sampai hamba itu mengakui. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya kepada kita di pengadilan itu. Ini pra pengadilan, belum pengadilan. Baru Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan kepada kita seluruh nikmat yang pernah diberikan oleh Allah. Lalu kita kemudian ditanya oleh Allah, hai hambaku, bukankah itu nikmat yang telah aku karuniakan kepadamu? Lalu kita kemudian mengatakan, betul ya Rabbi, itu adalah nikmat yang kau anugerahkan kepadaku. Lalu sesudah Allah tampakkan nikmat yang dikaruniakan kepada kita, Allah balik layarnya, lalu Allah kemudian tampilkan untuk kita apa yang ditampilkan di situ. Semua amal perbuatan yang kita lakukan di dunia tertayang ulang tanpa ada satupun yang tersensor, tidak ada yang teredit, semuanya ada di situ. Maka seorang hamba, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu akan merasakan malu yang sangat besar kepada Allah. Karena apa? Karena ketika kemudian ba'da ditayangkan nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadanya, ditayangkan amal perbuatannya selama di dunia, dan ternyata kebanyakan amal perbuatannya di dunia itu adalah menggunakan nikmat yang dikaruniakan Allah justru untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat karunia dari Allah tetapi dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Maka pada saat itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba itu akan merasa sangat malu kepada Allah, lalu dia akan bercucuran keringat. Karena banyaknya keringat itu, maka dia akan tenggelam di dalam keringatnya. Di antara hamba-hamba Allah pada hari itu, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, itu tenggelam sampai mata kakinya. Ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada yang tenggelam sampai pundaknya, ada yang tidak tampak tubuhnya. Karena keringat itu mengucur deras, rasa malu yang amat sangat berat karena ditampilkan amal perbuatannya di dunia. Inilah hakikat muraqabah, bahwa kita hari ini sebenarnya sedang jadi bintang film. Kameranya dipegang sama Raqib dan Atid, dan nggak pernah kehabisan baterai. Filenya juga unlimited gitu. Dulu kita itu waktu kecil membayangkan gini ya, malaikat Raqib dan Atid tugasnya mencatat amal, pikir kita pakai buku, pakai pena gitu, uti gitu ya. Ya saya sih cuma membayangkan, masa sih malaikat kalah canggih sama manusia gitu. Karena ada sabda Nabi ini, lalu saya membayangkan malaikat Raqib dan Atid itu pakai kamera. Kenapa? Karena ada sabda Nabi, amal-amal perbuatan itu akan ditayangkan ulang. Nah, kalau ditayangkan ulang itu ditampakkan kembali, itu berarti ada rekamannya gitu. Ini muraqabah. Ini jalan dari undak-undakan menuju takwa. Ini undak-undakan pertama. Kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, dan bahwa penglihatan itu, pengawasan itu, kamera yang tidak pernah henti merekam itu, hasilnya kelak akan ditayangkan ulang di akhirat. Maka hati-hati, hari ini kita sedang berakting, aktinglah sebaik-baiknya, pamerkan kebajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar-besarnya. Karena dengan begitu mudah-mudahan kita tidak banyak berkeringat di depan Allah. Karena dengan begitu mudah-mudahan kita tidak tenggelam di dalam keringat kita di depan Allah. Karena alangkah indahnya kalau ketika ditayangkan itu lalu kemudian kita mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu, itu aku sedang ngaji. Ya Allah, segala puji bagimu, itu aku sedang sedekah. Ya Allah, segala puji bagimu, aku sedang baca Quran. Ya Allah, segala puji bagimu, aku sedang salat.
Ya Allah, segala puji bagimu, aku sedang puasa. Ya Allah, segala puji bagimu, semuanya kebajikan-kebajikan. Ya Allah, segala puji bagimu, aku sedang tersenyum. Ya Allah, segala puji bagimu, aku sedang berbuat baik kepada tetangga. Ya Allah, segala puji bagimu, aku sedang menolong seorang kawan. Ya Allah, segala puji bagimu, dengan semua kebajikan-kebajikan itu. Mudah-mudahan dengan begitu tidak banyak keringat keluar dari tubuh kita. Tetapi kalau perbuatan-perbuatan kita adalah kita sendiri malu untuk melihatnya, kita sendiri malu kalau itu diketahui orang lain, lalu Allah tayangkan ulang, naudzubillah, maka kita akan bercucuran keringat dan bahkan mungkin tenggelam dalam keringat kita. Semoga Allah jaga kita dari yang seperti itu. Ini hakikat muraqabah. Ini hakikat merasai pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga hakikat ihsan. Malaikat Jibril yang menyamar sebagai rajulun sadidu bayadis siyabi sadidu sawadis sa'ari, yang satu hari menghadap Rasulullah SAW, Jibril ketika itu menyamar sebagai lelaki yang tampan wajahnya, putih bajunya, hitam rambutnya, menghadap Rasulullah dan bertanya, akhbirni anil ihsan ya Rasulullah, coba tolong jelaskan kepadaku ya Rasulullah tentang apa itu ihsan. Apa itu ihsan? Lalu Nabi SAW mengatakan, al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Al-ihsan, ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah dan seluruh hidupmu adalah ibadah, lalu kau merasa ketika itu sedang melihat Allah, Allah tampak di pelupuk matamu. Atau kalau tidak bisa kau lihat Allah, tidak bisa kau tampak di matamu Allah itu, maka kau yakin bahwasanya Allah yang sedang melihatmu. Itu ihsan. Ini muraqabah. Ini merasai pengawasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah muraqabah. Jadi pijakan pertama dari semua perintah ketakwaan adalah muraqabah. Merasa diawasi, merasa dilihat, merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pijakan dari semua perintah dan wasiat takwa di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yang kedua, takwa itu setelah muraqabah, setelah kita on the track merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena dengan bertakwa kepada Allah itu, maka kita akan berada pada titik hati-hati. Ini gambaran dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai Ubay, apakah ketakwaan itu? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, hai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, pernahkah engkau berjalan di suatu jalan yang penuh onak dan duri pada satu malam yang remang-remang dan samar-samar? Kata Sayyidina Umar, pernah. Lalu apa yang kau lakukan? Kata Ubay, aku berhati-hati. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Engkau berjalan di satu tempat yang banyak onak dan duri di sana pada malam yang samar-samar dan remang-remang, lalu kau berhati-hati. Itulah takwa. Karena kita berjalan di dalam kehidupan dunia ini yang banyak bahaya mengintai di mana-mana, dan kadang-kadang kita samar, kadang-kadang kita kemudian kabur pandangan kita, lalu kita berhati-hati. Itulah takwa. Muraqabah membuat kita merasa dibersamai, dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asas dari semua ketakwaan, asas dari semua perintah takwa, muraqabah. Lalu sesudah itu adalah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Jadi langkah kedua dari takwa adalah mu'ahadah. Ahdun itu artinya janji. Artinya kita merasai kembali, menginsyafi kembali, menyadari kembali, memaknai kembali janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berjanji? Ingatkah kita berjanji kepada Allah? Pernah di alam ruh, dan itu Allah persaksikan dalam Al-Qur'anul Karim, ketika ruh-ruh diciptakan kesemuanya, maka Allah tanya kepada mereka, persaksikan kepada mereka, alastu birabbikum, apakah, di dalam surah Al-Hajj, apakah aku ini adalah Rabb kalian, Tuhan kalian, pencipta kalian, pemberi rezeki kalian, pemelihara kalian, yang menumbuhkan kalian, yang mengembangkan kalian, yang menjaga kalian, yang mengawasi kalian, yang mengatur urusan kalian? Apakah aku ini Rabb kalian? Maka qalu,
semua ruh, termasuk ruh-ruh kita itu, ketika itu menjawab, bala, syahidana, betul ya Allah, syahidana, kami menjadi saksi atas semua itu. Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janji itu dilengkapi dengan bagaimana kita merencanakan hari ini untuk kemudian berketaatan kepada Allah. Pernah merencanakan ibu-ibu mau tinggal di surga bagian mana? Karena Nabi SAW menganjurkan kepada kita agar meminta bagian dari surga as'alu fil firdaus al-a'la. Kalau kalian meminta untuk surga, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Surganya Allah itu banyak, maka mintalah kalian yang paling puncak, yang paling indah, yang paling mulia. Jangan kita menjadi orang yang mudah puas soal akhirat, yaitu ya Allah, yang penting surga ya Allah. Jadi gelandangan di surga nggak apa-apa ya Allah, gitu ya. Homeless di surga gitu ya, gelandangan di dalam surga, apa ada? Atau jangan-jangan ada yang berdoa, ya Allah, yang penting jadi, pokoknya di surga ya Allah, jadi penjaga WC aja di surga juga apa-apa gitu. Masalahnya di surga nggak ada WC gitu ya. Semua yang kita makan di surga, berapapun banyaknya, tidak ada sisanya kecuali keringat, itu pun wangi. Jadi semua yang kita makan, kata Nabi SAW, di dalam surga itu tidak ada sisanya, tidak ada residunya kecuali keringat, itu pun wangi. Ya, jadi nggak ada toilet, intinya begitu. Surga seperti seorang yang kemudian oleh Al-Quranul Karim diceritakan kepada kita sebagai contoh kemuliaan, meskipun nasib hidupnya tidak banyak yang ingin meniru. Siapa itu? Asiyah. Asiyah, bukan Eropa. Namanya Asiyah, Asiyah binti Muzahim. Siapa dia? Istri Fir'aun. Asiyah namanya, istri Fir'aun. Satu nasib yang tidak ingin sebenarnya orang menjadi. Ahlan wa sahlan Ustaz. Istri Fir'aun. Justru contoh yang kemudian diberikan oleh Allah tentang istri Fir'aun itu, perencanaannya adalah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan nasib dunia yang begitu pahitnya, mendapat suami yang paling durjana sepanjang zaman itu, lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbi banili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangun untukku sebuah rumah di surga di dekat. Rabbi banili indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangun untukku sebuah rumah di surga di dekat. Kita memohon, mari merencanakan surga yang paling indah bagi kita di dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata nikmat tertinggi di surga itu bukan makan, bukan minum, bukan menikmati sesuatu dengan segala yang sudah dikaruniakan Allah di sana. Nikmat tertinggi di surga adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa sih cuma lihat enak gitu? Masa sih cuma melihat itu nikmat gitu? Tanyakan kepada wanita-wanita Mesir yang sampai mengiris jari pun tidak terasa karena melihat Yusuf alaihissalam. Itu baru melihat makhluknya, belum melihat yang menciptakannya. Yang pernah tindak haji, pernah tindak umroh, rasanya lihat Ka'bah pertama kali seperti apa? Ada kenikmatannya. Itu baru melihat makhluk Allah, belum melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang pensyarah, nama beliau Al-Imam Abu Talib Al-Makki, menggambarkan gitu ya, kalau ada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidupnya di dunia itu menderita, gak pernah sehari pun mengalami rasa bahagia di dunia, tetapi lalu dia mati dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ketika masuk surga dia ditanya, kamu sudah pernah menderita belum? Ya kayaknya sih pernah ya, sehari apa setengah hari begitu. Itu kalau masuk surga. Jadi kalau ada hamba sepanjang hidupnya menderita, nggak pernah merasakan bahagia sehari pun, sedetik pun, lalu kemudian di akhirat kok masuk surga, maka dia akan mengatakan ketika ditanya, kamu pernah menderita belum? Karena saking dahsyatnya nikmat surga, dia akan mengatakan, ya kayaknya sih pernah, ingat-ingat enggak gitu, sehari apa setengah hari gitu.
itu kalau dia di surga. Tetapi kalau dia kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Talib Al-Makki, kalau dia sampai melihat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ditanya, pernahkah kamu menderita? Derita apa? Nggak ada derita sama sekali. Saking agungnya, saking lezatnya. Kita untungnya nggak bertemu Yusuf ya, belum pernah terasa bagaimana rasanya ngiris-ngiris jari sampai nggak ada rasanya gitu, karena melihat sesuatu. Sampai kok dulu nggak ada lukisannya gitu ya Nabi Yusuf itu. Kalau ada kan bisa digunakan di dunia kedokteran. Untuk apa? Anestesi. Di operasi nggak perlu dikasih anestesi, suruh lihat foto. Surga, kita ingin rencanakan itu. Yang kedua, mati, Bu. Karena syaratnya masuk surga adalah mati dulu. Iya kan? Kalau belum mati nggak bisa kan? Iya. Maka setelah surga yang kita rencanakan, mati pun boleh direncanakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kita ingin mati di dalam puncak ketaatan kita. Seperti apa itu? Nabi SAW satu saat sedang berjuang bersama para sahabatnya di dalam mengatasi ancaman yang hendak merusak di kota Madinah. Beliau berperang dengan kekuatan jahat itu, sampai ada seorang sahabat yang ikut berperang bersama beliau, dan ketika itu Rasulullah membagikan untuk dia sedikit harta. Lalu orang ini mengatakan, ya Rasulullah, bukan untuk ini aku berperang, tetapi untuk ini, supaya aku kena panah tepat di sini, kemudian aku mati, lalu ketika itu aku masuk surga dengan panah masih nancep gitu. Apa kata Rasulullah? Kalau dia jujur, Allah penuhi cita-citanya. Di perjuangan berikutnya, orang ini persis seperti yang dia katakan, ada panah nancap di sini, persis seperti yang dia katakan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga begitu. Di Umar itu satu hari berdoa, ya Allah, kayaknya rakyatku sudah bosan sama aku dan aku pun bosan sama mereka. Ya Allah, kalau kematian itu baik bagiku, jadikan kematianku sebagai syahid, tapi di tanah Nabi-Mu. Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin, putri beliau mengatakan, ayah jangan gitu dong, berdoa kok memberi ancaman. Loh, maksudnya gimana? Lah ayah berdoa, ya Allah jadikan aku syahid tapi di tanah Nabi-Mu, syahid tapi di Madinah, berarti undang musuh ke sini gitu. Kata Umar, anakku, Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan pinta hambanya, cita hambanya, tanpa mengganggu orang lain. Lalu satu hari Umar sholat gitu ya, subuh di masjid, lalu ada yang memeluk dari belakang, tapi meluknya pakai pisau. Kemudian dibedahkan di perut Umar radhiyallahu anhu. Dan 3 hari beliau bertahan dari luka itu, padahal mungkin kalau orang normal itu nggak mungkin, karena kalau diberi minum susu, susunya keluar dari luka, kalau diberi minum sari buahnya keluar dari luka. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang istimewa dalam segala sisi hidupnya, termasuk istimewa dalam soal fisik dan ketahanannya. Karena Umar itu, riwayat sampai kepada kita, kalau naik kuda kakinya hampir menyentuh tanah. Jadi tinggi besar. Pedang beliau itu 1,5 meter, beratnya 50 kilo. Itu pedangnya Sayyidina Umar. Beliau pernah jadi imam sholat, lagi sawu sufu vakum gitu, bersin, yang terjengkang 4 orang. Kena bersinnya saja yang terjengkang 4 orang gitu. Itulah Sayyidina Umar. Nah, ini muahadah tentang kematian pun begitu. Kita ingin merencanakan mati seperti apa. Mati cuma sekali, kalau nggak dicita-citakan rugi. Karena dicita-citakan atau tidak dicita-citakan seperti apa, dia pasti datang. Dan kalau dicita-citakan, kata Nabi, ada peluang untuk dikabulkan, maka kenapa tidak kita cita-citakan kita ingin mati seperti apa? Saya punya guru, Allah yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil, dan ketika saya dulu jadi santrinya yang nakal, tetapi ternyata justru sering diajak oleh beliau untuk mendampingi pergi ke tempat-tempat beliau berdakwah. Beliau selalu mengulang kata-kata, ya Allah, saya pengen mati lagi dakwah, ya Allah, husnul khatimah, ya Allah, gak ngerepotin orang, ya Allah. Maka satu hari beliau dijemput untuk mengisi tablik akbar. Sampai ke tempat, sedang di mimbar dan sedang
memimpin doa dengan kata-kata ya arhamar rahimin, geblak, jatuh. Sesak nafas, panitia nelpon, Bu, mohon maaf ini kok Bapak sesak nafas, kenapa ya? Biasanya gimana? Oh, Dek, nggak pernah biasanya gitu. Tolong segera dibawa ke rumah sakit. Telepon ditutup, sudah nggak sesak nafas lagi. Sudah nggak ada nafas ya maksudnya. Sudah meninggal ketika itu. Saya mengatakan, ya Allah, betapa terpenuhi semua yang dimintanya. Ya Allah, saya ingin mati ketika berdakwah. Betul, ketika berdakwah. Ya Allah, saya ingin mati husnul khotimah. Insya Allah kalimat terakhirnya adalah ya arhamar rahimin, wahai Zat yang paling penyayang di antara paling yang maha penyayang. Dan tidak ngerepotin orang banyak. Kenapa? Panitia cuma jemput hidup, mengembalikan sudah meninggal, itu saja, nggak ngerepotin sama sekali. Insya Allah. Muahadah. Kita boleh mencita-citakan seperti apa kita ingin menghadap Allah dalam keadaan seperti apa. Maka husnul khatimah itu kita upayakan dari sekarang. Husnul khatimah itu adalah sebuah prestasi. Di antara pesan beliau, Allahu yarham, yang selalu saya ingat juga, Salim, yang namanya manusia itu selama matanya masih bisa lihat, telinganya bisa dengar, hatinya masih bisa merasa, mencapai ikhlas 100% sepanjang dia masih bernafas itu rasanya berat sekali. Tetapi kita ini berjuang untuk ikhlas itu, sedikit-sedikit kita istiqomahkan amal-amal kecil, ikhlaskan, karena harapan kita mungkin selama hidup kita tidak mencapai ikhlas 100%, tetapi saat nyawa kita dicabut, itulah ikhlas kita 100%. Yang namanya masih hidup, masih matanya melihat, telinganya mendengar, itu yang namanya ikhlas. Ya Allah, cuma dengar, ya Allah sholatnya bagus ya dia, udah langsung kuliah gitu. Baru ada orang muji, sholatnya bagus ya. Baru ada orang muji, ya Allah dia tuh kalau sedekah enteng banget kayaknya. Baru ada orang kemudian ngomentarin gitu, segala amal kita ini goyah, mudah sekali. Maka kata beliau, hidup ini perjuangan tadi dengan merencanakan, mengistiqomahkan amal terus sampai kemudian di titik puncak ketika roh kita diambil, mudah-mudahan ikhlas kita sedang 100%. Maka Nabi SAW bersabda, sabda yang indah, ahabbul a'mal khairul a'mali wa ahabbuhu ilallahi adwamuhu wa in qallah. Ahabbul a'mal, sebaik-baik khairul a'mal, sebaik-baik amal, wa ahabbuhu, dan yang paling dicinta di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah adwamu, yang paling kontinu, yang paling nyambung terus, yang paling dilestarikan, yang kemudian tidak pernah henti. Wa in qalla, meskipun sedikit. Maka amal-amal yang terus menerus, yang istiqomah, yang dawam, yang dijaga, ini sangat berharga. Karena apa? Karena dia menuju kepada satu perintah untuk istiqomah, dan ketika istiqomah itu kita jalankan, maka peluang untuk diambil ruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik itu tinggi. Probabilitas saja gitu kan. Maka Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan, al-mar'u yamutu ala ma ya'ishu alaihi. Pada umumnya orang itu akan mati dalam apa yang dia biasakan hidup padanya. Kebiasaannya apa? Dia akan mati di dalam kebiasaan itu peluangnya lebih besar. Kami di Jogokarian, Jogja, punya muadzin namanya Haji Sahid Jososwito. Itu kebiasaan beliau itu, pergi ke masjid mengusahakan paling awal. Kalau perlu buka jendela, kalau perlu tutup jendela. Kalau perlu nyalain lampu, kalau perlu matiin lampu. Kalau perlu merapikan sesuatu, rapikan sesuatu. Selalu datang ke masjid itu awal, pulang akhir. Terus itu menjadi kebiasaan beliau. Satu hari salat asar menjelang, beliau agak terlambat, tapi berjalan tetap ke masjid gitu ya. Lalu di tengah rombongan tiba-tiba beliau itu terkulai jatuh, blek. Dibawa ke dokter, kata dokter, ini jatuh karena meninggal. Kan bingung, maksudnya nggak kebalik dok, meninggal karena jatuh barangkali. Bukan, ini jatuh karena meninggal. Apa itu jatuh karena meninggal? Jadi ketika dia berjalan itu ruhnya diambil lah, karena tubuhnya sudah nggak ada rohnya, tubuh itu jatuh gitu. Jadi bukan jatuh dulu kemudian ruhnya dicabut, tidak. Tetapi ketika dia berjalan itulah ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala,
lalu kemudian dia terkulai jatuh. Satu akhir yang begitu indah sedang berjalan menuju masjid, yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang jahat saja, ini orang yang jelas baik, saleh, orang yang jahat saja sedang akan bertobat dalam kisah pembunuh 100 nyawa itu ya. Sedang berjalan menuju ke tempat tobatnya saja langsung surga, apalagi ini orang yang jelas baiknya menujunya ke masjid. Allah Akbar. Al-mar'u yamutu ala ma yasha'. Ini kita merencanakan kematian seperti apa, maka itu bermakna, berarti dalam kehidupan seharusnya kita membiasakan amal-amal yang kita ingin dicabut nyawa kita pada saat seperti itu. Karena segala kesehatan akan muncul ketika sakaratul maut. Karena beratnya dan sakitnya sakaratul maut itu membuat semua kesehatan kita muncul. Gak ada lagi yang pura-pura di situ. Gak mungkin lagi bersandiwara ketika sakaratul maut datang. Maka apa yang paling sering diucapkan oleh lisan kita mungkin akan keluar pada saat itu. Maka apa yang paling sering ada di dalam benak kita, apa yang paling sering ada di dalam hati kita akan muncul pada saat itu. Di Purworejo juga pada saat saya mondok di sana ada kejadian yang kemudian terkenal masyhur, meskipun itu kejadian yang kurang baik. Ada penjual tape ketabrak mobil gitu ya. Pak nyebut Pak tape, Pak nyebut Pak Allah tape gitu. Dimentang karena segala yang menghuni isi hatinya adalah soal dagangannya itu, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang akan kita sebut saat roh kita diambil itu? Allahu Akbar. Ini satu hal yang kemudian memang menjadi tadi, merencanakan mati berarti kita hidup dengan itu. Kita hidup dengan memperbanyak amal-amal agung yang kita akan sampai ke sana. Ini langkah kedua dari takwa, muahadah, lalu menyusun program-program hidup kita. Kadang-kadang kita diminta, yuk kita muhasabah, tapi apa yang mau dimuhasabah, apa yang mau dievaluasi? Program aja nggak ada. Agak unik kita yang kadang-kadang diajak evaluasi dalam soal beribadah. Padahal kalau dalam soal-soal pekerjaan gitu ya, kalau ada evaluasi harus ada program dulu gitu. Maka apakah di awal Ramadan kita misalnya merencanakan, saya selama Ramadan pokoknya sholat 5 waktu berjamaah, saya selama Ramadan pokoknya dalam seminggu 5 kali minimal tarawih berjamaah, saya pokoknya selama Ramadan minimal sehari sedekah 500 pound sterling misalnya gitu. Saya pokoknya sehari selama Ramadan tersenyum minimal kepada 50 orang gitu. Saya pokoknya sehari selama Ramadan baca Quran tiap habis salat itu minimal 5 halaman. Saya pokoknya selama Ramadan, kalau ada program-program seperti itu, insya Allah yang namanya evaluasi mudah. Kenapa ada program? Kita sering tidak bisa mengevaluasi karena tidak ada rencana. Rencana ketaatan itu sebaiknya dibuat. Merencanakan tindak haji, mungkin lebih mudah berangkat dari sini, Bapak Ibu. Jogja kalau daftarnya sekarang berangkatnya 2023. Antrinya 11 tahun. Dan kemarin saya dengar 2023 pun hampir habis. Mungkin sebentar lagi 2024 gitu ya. Merencanakan bagaimana kita kemudian, kayak kata kawan saya, cita-cita menjadi pembayar zakat tertinggi di Indonesia tahun 2035. Oh iya, silahkan, itu rencana gitu ya. Muahadah. Yang ketiga di dalam langkah takwa adalah muhasabah, menghitung-hitung. Ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara verbal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok kita? Imam Sufyan Ats-Tsauri punya kata-kata yang sangat berat untuk diamalkan, tetapi luar biasa. Kata beliau, bandingkan hidupmu, panjangnya hidupmu di dunia dengan panjangnya hidupmu di akhirat. Lalu kalau kamu mau berbuat, maka berbuatlah dengan proporsi itu, dengan persentase itu, dengan perbandingan itu. Bandingkan panjangnya hidupmu di dunia dengan panjangnya hidupmu di akhirat. Lalu kalau kamu mau berbuat sesuatu amal di dalam kehidupan ini, untuk dunia atau untuk akhirat, sesuaikan proporsinya. Itu kan berat banget.
Karena hidup akhirat sepanjang zaman, abadi. Sementara hidup dunia sementara saja. Apakah kita ini sudah berbuat untuk yang sementara itu? Ya memang dengan cara yang sementara. Ataukah kita sudah berbuat untuk yang abadi itu dengan cara yang juga abadi? Apakah kita sudah kemudian memperhitungkan apakah kita berbuat untuk akhirat kita lebih banyak daripada dunia kita dan sebaliknya? Dr. Heba Rauf Izzat satu saat di Twitter memberikan satu arahan yang indah, kata beliau, dunia itu perjalanan, hidup di dunia itu perjalanan. Maka kalau Anda di perjalanan gitu ya, sedikitkan beban, perbanyak bekal. Sedikitkan beban, perbanyak bekal. Apa maksud beliau sedikitkan beban, perbanyak bekal? Enggak usah bawa banyak-banyak barang lah, yang penting uang cashnya banyak gitu. Kalau menuju akhirat, jangan bebani diri kita dengan hisab yang berat. Jangan bebani diri kita dengan berbagai macam hal yang akan memberatkan di sana, tetapi berikan kepada diri kita bekal-bekal yang akan kemudian meringankan di sana, memudahkan di sana. Muhasabah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Dalam pada itu, yang namanya evaluasi, muhasabah itu sesekali kita lakukan dengan bersama-sama, sesekali kita lakukan dengan sendiri-sendiri. Muhasabah sendiri, kita bisa menghitung-hitung sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Hisab-hisab diri kalian, hitung-hitung diri kalian sebelum kalian nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menghitung diri kita, apakah kita berdosa banyak-banyak dan beramal sedikit-sedikit, atau sebaliknya, kita akan berbuat lebih banyak untuk kemudian bekal akhirat insyaallah. Tidak akan puas-puas kita berbuat untuk akhirat kita. Ini juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangkaian hadis yang kita sampaikan tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Nah, yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah muhasabah itu biasanya kita akan merasa wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu terlanjur melakukan satu keburukan, segera susuli dengan kebaikan supaya bisa menebusnya. Tapi tidak direncanakan, beda loh ya. Maksudnya jangan sampai kita kemudian, saya hari ini sudah sholat 5 waktu berjamaah, 27 kali 5 kebaikan, 27 kali 5 135. Melakukan perbuatan ini dosanya kira-kira 5 lah gitu ya. Jadi masih saldo 130. Apa kemudian hitungan kita sama dengan hitungan Allah? Itu yang jadi masalah. Nah, maka ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan segera susuli keburukan yang terlanjur kamu lakukan dengan kebaikan. Kata terlanjur ini ya, dalam terjemahan ini maknanya adalah ya sebenarnya bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, jangan sampai melakukan keburukan. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang lupa, kadang-kadang hilaf, kadang-kadang salah, kadang-kadang tergoda oleh hawa nafsunya, sehingga kemudian ya kalau terlanjur satu saat jatuh khilaf pada satu keburukan, segera susuli dengan kebaikan. Tidak direncanakan tadi, tidak kemudian baiknya berapa, buruknya berapa, kayaknya hari ini bisa saya berbuat buruk sedikit gitu. Ada cerita lucu. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu satu saat sedang pengajian gitu ya, taklim, lalu beliau sedang menjelaskan bahwa segunung apapun dosa manusia, sebanyak apapun, Allah itu rahmatnya lebih luas, ampunannya lebih tinggi. Semua pasti diampuni dosa-dosa itu. Nah, habis pengajian begitu ada seorang pemuda yang tanya, wahai Ibnu Abbas, kalau saya membunuh orang kira-kira dosa saya diampuni atau tidak? Tidak, pasti tidak diampuni. Maka hadirinnya bingung, tadi gimana sih ini pengajiannya gitu. Lalu setelah pemuda itu pergi, pada tanya, Ibnu Abbas, ini kami bingung loh sebenarnya pengajiannya ini. Lah gimana? Dan tadi katanya semua dosa itu pasti diampuni, ampunan Allah jauh lebih luas dari semua dosa yang pernah dilakukan manusia. Kok tadi ada yang tanya, kalau saya bunuh orang kira-kira dosa saya diampuni atau tidak? Kok dijawab tidak? Itu gimana sih? Kata Ibnu Abbas, karena dia belum membunuh. Coba datang ke sininya pas sudah membunuh, saya akan katakan insya Allah diampuni kalau kamu mau bertobat. Tapi dia kesininya belum membunuh ya. Nah, kalau saya jawab diampuni, oh dia membunuh, saya katut dosa kan dia. Saya ikut dosa dong kalau saya bilang dosa kamu diampuni lalu dia membunuh. Ya itu kalau dia selamat, kalau sempat taubat. Kalau pas dia membunuh juga terbunuh, belum sempat tobat, apa dosanya diampuni? Wah, saya nggak mau tanggung jawab yang begitu-begitu.
maknanya apa? Tentang tidak direncanakannya yang namanya dosa-dosa. Seharusnya. Nah, muhasabah kita lakukan sendiri, kita hitung-hitung di dalam kehidupan kita ini. Apa yang sudah kita perbuat? Apa yang masih harus kita kejar? Evaluasi. Kadang-kadang evaluasi itu juga bisa kita lakukan bersama-sama untuk apa? Untuk membangun semangat kita. Dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu kepada para sahabatnya. Evaluasi berjamaah. Suatu saat beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pulang dari perjalanan keluar kota dalam ekspedisi dakwah pada satu malam. Beliau masuk kota Madinah, pulang ke rumah masing-masing, sholat subuh. Pada sholat subuh sudah menghadap hadirin, Rasulullah tanya begini, siapa di antara kalian yang malam ini qiyamul lail, malam ini sholat malam? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kita kan pulangnya sudah larut sekali, pulang pun sampai rumah geblak tidur, bangun-bangun sudah azan subuh, mana sempat sholat malam. Lalu Rasulullah melirik ke arah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dilirik begitu. Abu Bakar malu-malu dan kemudian dipaksa oleh Rasulullah. Abu Bakar bicara. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, sebenarnya aku ini orang yang takut setiap kali akan tidur, jangan-jangan aku tidak bangun lagi. Makanya setiap kali akan tidur, aku selalu membiasakan sholat meskipun hanya 2 rakaat ditambah 1 rakaat. Rasul tanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Kata Umar, ya Rasulullah, puasa bagaimana? Datang-datang pun sudah malam, bangun-bangun pun sudah subuh, tidak sempat kita sahur. Rasulullah lirik lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku pun tidak sempat sahur, tetapi aku sudah niatkan untuk puasa sunnah hari ini. Rasulullah tanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? La ilaha illallah, kata Umar. Orang sakit mana pula ya Rasulullah, baru pulang semalam kok pagi-pagi sudah ditanyain orang sakit gitu loh. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apa? Ya Rasulullah, sahabat kita Abdurrahman bin Auf kemarin pulang itu dalam keadaan demam tinggi. Semalam aku mengantarnya ke rumah dan aku pun menjenguk dan mendoakannya. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantar jenazah? Astagfirullahaladzim. Ya Rasulullah, jenazah mana pula? Masa baru datang semalam, pagi-pagi sudah ditanya ngantar jenazah gitu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya jawaban juga. Kata Abu Bakar, sahabat kita Ansar yang kemarin terluka itu akhirnya semalam meninggal ya Rasulullah. Aku turut mengurus jenazahnya sampai memakamkannya. Tanya lagi, siapa di antara kalian yang sudah menyantuni anak yatim ke panti asuhan mana pula itu? Lalu Sayyidina Abu Bakar mengatakan apa? Ya Rasulullah, saudara kita Ansar yang meninggal itu punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Aku sudah kemudian menyerahkan untuk mereka kebutuhan mereka untuk sebulan. Tanya lagi Rasulullah, siapa di antara kalian yang sudah menyantuni fakir miskin? Fakir miskin ketemu di mana gitu? Para sahabat yang lain makin nunduk, makin malu gitu ya. Tapi Abu Bakar punya jawaban apa? Tadi ya Rasulullah, ketika berangkat ke masjid, aku membawa beberapa kerat roti dan wadah berisi susu. Ketika aku masuk, aku melihat para ahlu sufah, Abu Hurairah dan teman-temannya itu sedang sholat, dan mereka itu saking kelaparannya itu menggigil sampai jelungup, bahasa Jawanya jelungup, sampai terjungkal. Maka aku berikan itu kepada mereka. Cerita ini diriwayatkan oleh Asy-Syarqawi di dalam tarikh beliau tentang terjemah Abu Bakar As-Siddiq, tentang biografi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Umar ketika itu mengatakan, sejak itu kami sadar kami tidak pernah bisa akan mengalahkan Abu Bakar di dalam beramal. Maka satu hari Nabi SAW bersabda, surga punya banyak pintu, surga punya banyak pintu, dan masing-masing orang akan dipanggil menurut pintu yang dia menjadikan amal itu sebagai amal yang kemudian dia bawamkan, dia lestarikan, dia sunnahkan bagi dirinya, dia biasakan, dia tradisikan bagi dirinya. Ada orang yang ahli puasa akan dipanggil oleh babur rayyan. Ada orang yang ahli tilawah akan dipanggil oleh babul Quran. Ada orang yang kemudian ahli sedekah akan dipanggil oleh babul sedekah. Ada orang yang ahli jihad oleh babul jihad. Ada orang yang dipanggil oleh pintu-pintu menurut amal andalannya. Nah, Abu Bakar tanyanya lugu gitu ya.
Ya Rasulullah, mungkin tidak ya satu orang dipanggil banyak pintu. Rasulullah kemudian mengatakan, betul, itu sangat mungkin, dan aku berharap salah satu di antara mereka adalah engkau, wahai Abu Bakar. Muhasabah dilakukan secara sendiri untuk merenung, tafakkur. Muhasabah dilakukan bersama-sama untuk memacu semangat kita bahwa kita masih harus kemudian mengejar banyak hal. Yang keempat di dalam langkah takwa menurut Al-Ghazali adalah mu'aqabah, keberanian kita untuk kemudian menghukum diri kita andai diri kita ini luput dari apa-apa yang kemudian sudah kita rencanakan di dalam amal-amal ketaatan itu. Sayyidina Umar bin Khattab pada satu saat ba'da sholat duhur masuk ke kebunnya, kebun yang ditanami dengan luahan keringat, ya, dirawat baik-baik bersama para pekerjanya, dan kebun itu sudah hampir panen. Maka dia terpesona melihat janjang-janjang kurma yang ranum, dia terpesona melihat anggur-anggur yang kemudian ranum, indah sekali semuanya. Dia terus jalan-jalan di antara kebunnya itu, terus dia amati kebunnya. Begitu dia keluar, dia baru ingat, dan ketika itu sholat asar sudah bubar. Jamaah sholat asar sudah bubar. Maka apa kata Sayyidina Umar? Demi Allah, engkau yang telah melalaikan aku dari salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa sangat bersalah ketika salatnya tidak bersama Rasulullah. Maka dia katakan, demi Allah, engkau yang membuat aku terlena. Dia datangi Rasulullah dan dia katakan, ya Rasulullah, sungguh aku telah dilalaikan oleh kebunku dari salat berjamaah bersamamu. Maka hari ini kuserahkan semuanya kebunku itu untuk semuanya fisabilillah, untuk amal di jalan Allah. Kata Rasulullah, ya Umar, sebaiknya tidak begitu. Tapi ya Rasulullah, dia yang melalaikanku. Aku serahkan semuanya untuk amal fisabilillah. Wahai Umar, kalau begitu serahkan saja hasil panennya. Tahanlah kebunnya untukmu, tetap tanami oleh dirimu. Allah dan Rasulnya lebih bijaksana. Aku taat ya Rasulullah. Satu sikap yang menunjukkan konsekuensi, menghukum diri kita. Demikian pula Rasulullah SAW ketika beliau misalnya sholat malamnya pada suatu saat amat sangat lelah sehingga beliau hanya melaksanakan sedikit dibandingkan biasanya yang beliau sampai diceritakan Aisyah sampai bengkak kakinya karena lamanya berdiri, panjangnya beliau salat. Maka kalau beliau kelelahan pada malam hari sehingga hanya melaksanakan sedikit, maka beliau menggantinya dengan melaksanakan salat pada waktu duha sebagai penyangga hukuman itu. Nah, inilah rekan-rekan insyaallah mu'aqabah. Demikian pula kalau kita berhasil, hendaknya kita kemudian memberikan hadiah kepada diri kita, hadiah yang kemudian hadiah itu juga produktif. Lagi-lagi cerita tentang Sayyidina Umar. Dia kemudian ketika satu saat Islam sudah berhasil mencapai kegemilangan dan Makkah sudah ditaklukkan dan keindahan agung di kalangan para pendakwah ini, Rasul dan para sahabat sudah terasa, maka Umar memberi hadiah kepada dirinya yang dia merasa dia istiqomah untuk mendampingi Rasulullah. Dia pamit untuk umrah, jadi hadiahnya adalah umrah. Sekarang di Indonesia banyak ya berbagai macam acara hadiahnya umrah gitu ya, sebagai hadiah untuk ketaatannya kepada apa yang telah menjadi rencana kehidupannya. Maka dia berangkat pamit umrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi pun berkata kepadanya, la tansana fi du'aika ya ukhayya, jangan lupakan kami di dalam doa-doamu wahai saudara tersayang. Ukhayya, dia panggil Ukhayya, Nabi panggil kepada Umar Ukhayya, saudaraku tersayang. Kata Umar bin Khattab kata-kata ini, la tansana fi du'aika ya ukhayya, jangan lupakan kami di dalam doamu wahai saudara tersayang. Kata Umar, kalau ada orang mau bayar ini, membeli dari saya pakai dunia seisinya, tidak akan saya beri. Ini kata-kata yang jauh lebih mahal daripada itu. Nabi mengatakan kepadanya, datang sana fi du'aika ya ukhayya, saudaraku tersayang, jangan lupakan kami dalam doa. Indah sekali. Ini mu'aqabah. Dan langkah kelima adalah mujahadah. Mujahadah itu berjuang. Mujahadah itu mengerahkan segenap kemampuan untuk apa? Untuk mengistiqomahkan apa-apa yang sudah kita raih. Catatan hidup kita ini, innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal itu endingnya yang akan kemudian menjadi salah satu penentu.
Innamal a'malu bil khawatim. Endingnya itu menjadi salah satu penentu. Akhirnya seperti apa? Maka mengistiqomahkan amal-amal kita terus menerus, sedikit demi sedikit. Oh, waktu Glasgow. Ini yang menjadi satu jalan bagi kita. Mujahadah ini, inilah istiqomahnya. Kebaikan sekecil apapun jangan pernah diremehkan. Karena ada sahabat yang kemudian masuk surga karena hal-hal yang kemudian diremehkan orang. Nabi SAW saat bersabda, akan datang kepada kita seorang ahli surga. Datang orang kemudian dengan bekas wudhu masih ada netes-netes gitu ya. Hari kedua Rasulullah mengatakan, akan datang kepada kita seorang ahli surga. Masuk lagi orang yang sama. Hari ketiga akan datang kepada kita orang yang ahli surga. Penasaran Abdullah bin Amr bin Al-As, orang yang sangat bersemangat dalam ibadah-ibadah itu. Penasaran, dia datang ke rumah orang itu, dia buntuti sampai rumahnya, lalu dia kemudian bilang, paman mohon maaf, aku agak sedikit ada masalah sama ayahku, boleh tidak malam ini aku menginap di rumahmu, tinggal bersamamu? Boleh nak, silakan. Dia amati hari pertama, gak ada ibadah yang istimewa, sholatnya biasa, zikirnya biasa, sedekahnya biasa, semuanya biasa, gak ada yang istimewa. Hari kedua pun begitu, hari ketiga pun begitu. Hari ketiga dia menyerah, paman maaf, jujur sebenarnya saya bukan karena ada masalah sama bapak saya kesini. Saya itu penasaran, masa Nabi bilang anda itu ahli surga, ahli surga, ahli surga sampai 3 hari berturut-turut. Saya pengen tahu seperti amal anda itu seperti apa. Tapi maaf ya, saya amati 3 hari berturut-turut gak ada yang istimewa, paman. Tolong jelaskan kepada saya kalau ada yang paman sembunyikan. Nah, aku tidak punya hal yang aku sembunyikan, tapi paman disebut ahli surga. Masya Allah, la quwata illa billah, kata sang paman. Saya merasa tidak pantas untuk itu disebut oleh Rasulullah begitu. Tapi paman tolong ceritakan kepada aku, paman rahasianya apa? Aku gak punya rahasia, nak. Atau kalau itu adalah disebut sebagai satu keutamaan mungkin juga. Apa paman? Ceritalah paman. Nak, demi Allah tidak ada amal-amalku seperti kau lihat yang istimewa, tidak ada. Tetapi aku ini setiap selesai segala kegiatanku, kemudian aku akan beranjak tidur, maka aku lepaskan semua perasaan yang tidak nyaman kepada semua orang beriman. Aku lepaskan terlukaku, tersinggungku, gondokku, kecewaku, prasangkaku, dengkiku, iriku, hasadku, dendamku, semuanya aku hapus dari dalam hatiku. Lalu aku berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Lalu aku tidur dalam damai. Sederhana sekali. Dan Nabi SAW mengatakan, aku mendengar suara terompah Bilal di surga. Karena apa? Juga karena yang sederhana. Bilal ini selalu berwudu. Kalau dia berhadas, dia berwudu. Dia berhadas, dia berwudu. Dia berhadas, dia berwudu. Dan setiap kali selesai wudu dia melakukan salat 2 rakaat, mensyukuri wudunya itu, sehingga terompahnya terdengar di surga. Sebagai penutup, mari kita lestarikan amal-amal saleh kita dalam takwa ini dengan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, merasai kebersamaan Allah, dengan muahadah, mengingat kembali janji kepada Allah, merencanakan ketaatan kepadanya, dengan muhasabah, senantiasa menghitung diri kita, dengan muaqabah, berani kita untuk menghukum ataupun memberikan penghargaan kepada diri kita, dan juga dengan mujahadah, bagaimana kita berjuang untuk melestarikan istiqamah ini, meskipun kecil, meskipun sedikit. Sebagai penutup, ada cerita lucu yang dikisahkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, cerita yang menarik. Saya komentari cerita ini, kalau benar indah sekali, kalaupun tidak benar yang ngarang pintar. Ceritanya tentang seorang qari yang terkenal sebagai seorang yang baik akhlaknya, dan dia seorang pembaca Quran yang kalau dia membaca Quran banyak yang suka menyimak. Maka satu hari dia membaca Quran di masjid. Ketika membaca Quran, maka bacaannya sampai di surah Yasin, sampai pada ayat inni idzal lafi dhalalim mubin, lalu dia mati. Ini sesungguhnya aku idzan, jika demikian, lafi, benar-benar berada di dalam dalalin, kesesatan, mubin, yang nyata, lalu mati.
Sesungguhnya aku jika demikian benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Lalu mati, habis ngomong begitu mati. Dibaca ayat, tapi ngomongnya begitu. Maka keluarganya itu sedih luar biasa. Ya Allah, ini qari kok matinya su'ul khatimah, kalimatnya tidak tepat gitu. Ayat yang dibaca kok nggak pas. Ya ayat yang dibaca tentang surga apa gimana, masa sedang bilang ini idzana fi dhalalim mubin. Sungguhnya aku sungguh-sungguh benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ya Allah, nangis itu keluarganya, meratap-ratap, sahabat-sahabatnya juga sedih gitu ya. 3 hari 3 malam itu berkabung gara-gara kalimatnya adalah ini idzana fi dhalalim mubin. Tapi hari ketiga datang seorang sahabatnya yang dikenal lebih soleh daripada yang meninggal itu, yang dikenal lebih utama, lebih baik, lebih menjaga diri, lebih wara, lebih menjaga kesuciannya daripada yang meninggal itu. Datang dan mengatakan kabar gembira untuk kalian, kabar gembira untuk kalian, kabar gembira. Kabar gembira bagaimana Pak Kiai? Ya Allah, bapak kami meninggal dan kalimatnya inna idzana fi dhalalim mubin. Gimana ini? Kata si tokoh ini, si faqih ini yang kemudian lebih jernih ini, aku 3 malam berturut-turut bermimpi bertemu almarhum, dan di dalam mimpi kok aku melihat almarhum didudukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah singgasana, di atas sebuah singgasana yang begitu indah, memakai mahkota yang kilau kemilau dengan mahliga-mahliga yang megah di sekitarnya. Lalu aku bertanya kepadanya, saudara, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Seperti yang engkau lihat, wahai saudaraku. Bukankah engkau mati dalam keadaan membaca ayat yang tidak tepat? Yaitu bahwa engkau membaca, sungguhnya aku berada dalam kesesatan yang nyata. Iya saudaraku, tetapi ketika kalian memasukkan aku ke dalam kubur, lalu malaikat itu datang, aku membaca kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah. Dan ternyata malaikat itu menyahut dengan ayat berikutnya. Apa itu? Qila dakhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Demikian sebagai sebuah cerita penutup. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah khair Ustaz Salim untuk paparan dan taujih yang sampaikan pada kita bersama. Insyaallah kita akan berbuka dalam hitungan beberapa menit lagi. Mungkin di seksi konsumsi mungkin bisa mengedarkan kurma mungkin ya, sehingga kita tidak terlambat nanti ketika berbuka. Inilah kurma ya, saya pikir kita. Halo ya. Masih beberapa menit lagi ya. Baik, kita silakan 1 atau 2 antara Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau mau mendalami lebih lanjut paparan sampaikan oleh Ustaz Salim barusan. Silahkan. Ini berkenaan dengan yang terakhir, surat Yasin. Fadilah Yasin itu untuk apa namanya? Untuk kita sampaikan amalnya ke orang tua yang sudah meninggal itu bagaimana? Baik, tidak ada dalil yang mengkhususkan surah Yasin sebagai ayat yang dibaca untuk orang yang meninggal. Tidak ada dalil sahih yang sampai kepada kita tentang hal tersebut. Hanya saja bahwa di dalam surah Yasin memang terdapat renungan-renungan tentang apa yang akan kita hadapi di akhirat. Dan itu yang kemudian saya kira menjadikan dulu kenapa ada sunnah orang, sunnah bukan sunnah Nabi tetapi tradisi orang membaca surah Yasin dikaitkan dengan orang meninggal. Ini surah Yasin ini kaya renungan, kaya kontemplasi. Surah Yasin ini ayat-ayatnya kaya dengan berbagai macam kabar tentang peristiwa akhirat yang kemudian patut kita hayati. Ini saja sebenarnya alasannya. Jadi kalau tentang hukum mengirim pahala bacaan atau pahala amal kita untuk orang meninggal, ini di kalangan ulama terjadi perselisihan pendapat. Yang uniknya di Indonesia kebalik-balik. Maksudnya kebalik-balik, yang biasanya ngambil pendapat ini, ulama ini, dia
dia tidak mengambil. Yang biasanya mengambil pendapat ulama ini dia tidak mengambil. Contoh begini, tentang mengirim pahala bacaan ini, Ibnu Taimiyah mengatakan pahalanya sampai. Ibnu Taimiyah mengatakan pahalanya sampai. Jadi kalau kita menghadiahkan pahala diniatkan begitu, pahalanya sampai. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Imam Asy-Syafi'i justru berpendapat sebaliknya, tidak sampai. Tetapi di Indonesia yang namanya Ibnu Taimiyah biasanya dikutip teman-teman Muhammadiyah, Imam Syafi'i biasanya dikutip teman-teman NU. Uniknya teman-teman NU dalam hal ini sesuai dengan Ibnu Taimiyah. Dan dalam soal ini uniknya teman-teman Muhammadiyah cocok dengan Imam Syafi'i gitu. Jadi memang itu uniknya gitu. Dalam soal pahala mengirim bacaan gitu ya. Apa dari mereka masing-masing luas ya. Di bagaimana kemudian misalnya Imam Syafi'i mendalilkan pada wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa inna sa'yahu sawfa yura. Dan tidak ada bagi manusia selain apa yang diusahakannya, dan usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Dikata Imam Syafi'i, nggak mungkin orang bisa mendapatkan pahala dari orang lain, sebagaimana tidak mungkin dia menanggung dosa orang lain, karena tidak ada yang didapatkannya kecuali apa yang diusahakannya. Nah, Ibnu Taimiyah memberikan keterangan kalau sampai orang itu mencintai seseorang, itu karena pasti kemudian selama hidupnya di dunia dia berbuat baik kepada orang yang mencintainya itu, sehingga orang yang mencintainya itu kemudian mengirimkan pahala itu kepadanya, maka itu termasuk di dalam apa yang dilakukannya gitu ya. Sehingga kemudian dia mendapatkan manfaat dari cinta yang pernah diberikannya kepada orang itu, karena orang itu juga membalas cintanya di antaranya dengan menghadiahkan pahala amal-amalnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Allahumma laka syukru wa ni'matu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pak Cepi mau minta tolong mencarikan air putih. Oh iya. Mohon maaf ini, kalau belum air putih belum berbuka. Ya makasih sayang. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil mengulang lagi apa yang kemarin diingatkan oleh Pak Cepi, mari kita hadirkan dalam saat kita berbuka ini, hadirkan juga dalam hati kita doa ya, pada saudara-saudara kita yang sedang dizolimi Syria, di Burma dan berbagai tempat di dunia. Kita berdoa Allah menghilangkan kezaliman yang mereka alami, dan kemudian mereka diberikan pertolongan, dan kemudian dan berikan kebaikan pada mereka. Lalu juga kita doakan pada orang tua kita, saudara-saudara kita, dan diri kita dan keluarga kita, semoga kita kumpulkan Allah jamaah kita dalam pengajian Aberdeen. Kita berdoa semoga kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Semoga berdoa amin amin insyaallah kita dikumpul. Amin amin. Demikian forum kajian ada tisu ya. Demikian forum kita untuk majelis ilmu kita sekarang. Mari kita tutup ya dengan lafaz hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat maghrib berjamaah, kemudian makan, dan kemudian salat tarawih. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada yang kurang tepat, dan terima kasih kepada Ustaz Salim atas sharingnya bersama kita 3 forum, mulai dari kemarin siang dengan teman-teman mahasiswa, kemudian kemarin malam, dan kemudian kemarin siang yang pemuda, kemarin tentang keluarga sakinah mawaddah, dan malam hari ini tentang takwa. Semoga apa yang Ustaz Salim bagi iman nafian menjadi
kebaikan ilmu yang selalu mengalir bagi beliau, dan kemudian amal-amalan ini juga terus kita lakukan pengajian kita dan jamaah kita jamaah pengajian Aberdeen. Demikian, mohon maaf kepada yang kurang tepat dari kami, dan kemudian namanya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.